Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Selamat bergabung di Sentra Imtak. Perkenalkan, nama Bapak Miftahul Huda. Teman-teman bisa memanggil dengan panggilan Pak Huda. Baik, sebelum kita memulai sentra, Bapak mengingatkan untuk mempersiapkan alat dan bahan yang sudah Bapak share di grup orang tua. Tema kita pada hari ini adalah ekosistem hutan dan padang rumput. Namun karena kita ada di sentra Imtak, Bapak akan membahas tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ekosistem hutan. Harapannya setelah belajar ini, teman-teman bisa semakin bertambah keyakinannya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekosistem hutan. Apa sih ekosistem hutan itu? Ekosistem hutan adalah segala komponen yang berada di hutan saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Komponen ini ada komponen yang hidup atau komponen biotik dan komponen yang tidak hidup, yakni komponen abiotik. Namun, Bapak hanya akan membahas tentang komponen yang hidup saja. Apa aja kira-kira? Ya, komponen utama dari ekosistem hutan adalah pohon-pohonan. Ya teman-teman, Masya Allah ya, pohon ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup di bumi, karena pohon merupakan salah satu penghasil oksigen yang digunakan untuk makhluk hidup bernafas. Nah, inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya yang ada di bumi dengan menciptakan pohon yang bisa menghasilkan oksigen sehingga makhluk hidup yang ada di bumi bisa bernafas. Selanjutnya, komponen yang ada di ekosistem hutan adalah berbagai jenis hewan. Ya, di hutan itu ada banyak macamnya hewan-hewannya. Nah, semua hewan-hewan itu yang ciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjaga setiap hewan. Bagaimana bentuk penjagaan Allah? Yakni dengan menempatkan setiap hewan-hewan itu di tempat yang ada makanan untuknya, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada setiap apa yang telah Dia ciptakan. Nah, itulah sebagian komponen dari ekosistem hutan. Untuk lebih jelas dan terangnya, kalian bisa mempelajarinya nanti di sentra sains. Selanjutnya, Bapak akan membahas manfaat dari hutan
bagi kehidupan manusia. Apa saja kira-kira? Ya, manfaat hutan bagi manusia adalah hasil hutannya, yakni kayu-kayu yang besar, ya. Digunakan untuk apa kayu-kayu ini? Digunakan manusia untuk tempat tinggal atau membuat berbagai kerajinan. Selanjutnya adalah getah dari pohon. Ada getah pinus yang digunakan untuk membuat korek api dan getah karet yang digunakan untuk membuat berbagai jenis kerajinan dari karet. Yang selanjutnya hasil hutan adalah hasil hewan, bisa berupa daging atau seperti madu, hasil dari lebah. Nah, semua itu Allah ciptakan untuk kemudahan bagi manusia, sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Al-Quran berikut ini, yang artinya Allah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengan berjenis beraneka ragam tumbuhan. Quran surat Toha ayat 53. Ya, jadi Allah menciptakan hujan. Nah, dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan dari yang keadaan gersang kayak di musim kemarau gitu, tumbuhan pada mati, kemudian ketika hujan semuanya hidup kembali. Itulah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai manusia kita tentu memiliki kewajiban setelah kita disediakan segala kebutuhan yang kita butuhkan. Siapa yang menyediakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana bentuk kewajiban kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah beribadah sebagai bentuk syukur. Bentuk ibadahnya gimana? Menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Selanjutnya adalah menjaga keseimbangan alam agar tidak punah. Yang selanjutnya adalah tidak berlebihan dalam mengelola alam. Baik teman-teman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang baik, atau kita biasa menyebutnya Asmaul Husna. Dari pembelajaran yang telah kita lewati, kita bisa mengambil pelajaran tentang nama-nama Allah. Yang pertama, Ar-Rahman, artinya Allah Maha Pengasih. Yang kedua, Al-Khaliq, artinya Allah Maha Pencipta. Yang ketiga, Ar-Rahim, artinya Allah Maha Penyayang. Jadi diingat-ingat, ada 3 nama Allah yang bisa kita pelajarin dari pembelajaran tentang ekosistem hutan. Yang pertama, Ar-Rahman,
artinya Maha Pengasih. Yang kedua, Al-Khaliq, artinya Maha Pencipta. Yang ketiga, Ar-Rahim, artinya Maha Penyayang. Teman-teman, sebagai tambahan, Bapak akan mengajarkan kalian kosakata bahasa Arab. Tolong didengarkan baik-baik ya, dan diingat. Pertama, wobatun, artinya hutan. Wobatun artinya hutan. Hutan bahasa Arabnya wobatun. Kedua, daun bahasa Arabnya waraqatus sajari. Daun waraqatus syajari. Waraqatus syajari artinya daun. Yang ketiga, bunga bahasa Arabnya zahratun. Zahratun artinya bunga. Bunga bahasa Arabnya zahratun. Yang keempat, gajah bahasa Arabnya al-filu. Al-fil artinya gajah. Gajah bahasa Arabnya al-filu. Yang kelima, burung. Burung bahasa Arabnya ta'irun. Ta'irun artinya burung. Burung bahasa Arabnya ta'irun. Yang keenam, lebah. Lebah bahasa Arabnya nahlatun. Nahlatun artinya lebah. Lebah bahasa Arabnya nahlatun. Baik teman-teman, inilah beberapa kosakata bahasa Arab yang bisa Bapak sampaikan. Oh iya teman-teman, tugas kalian pada pembelajaran hari ini adalah membuat kaligrafi tentang asma Allah satu saja dari yang sudah kita pelajarin. Silahkan berkreasi sebaik mungkin. Dan yang kedua, menuliskan kosakata bahasa Arab sebanyak 3 dari yang telah kita pelajarin. Ya, mungkin itu saja yang kita pelajarin pada hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jazakumullahu khairan. Bapak akhiri pembelajaran